Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Berjumpa lagi di channel belajar matematika yang keren habis buat Anda, sahabat matematika channel yang selalu menyajikan konten pembelajaran matematika yang berkualitas, dikarenakan sajiannya dibahas secara tuntas dan jelas. Yang pada episode kali ini kami hadir di tengah-tengah Anda dalam rangka melanjutkan pembahasan kita tentang bilangan berpangkat, yang pada episode kali ini kita melanjutkan edisi spesial pendalaman materi melalui pembahasan soal-soal. Yang pada episode kali ini soal-soal yang kita sajikan adalah terkait sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Dengan harapan melalui sajian ini semakin mempertajam dan mendalam pemahaman kita tentang bilangan berpangkat. Maka dari itu, siapkan pikiran, hati, dan diri Anda untuk benar-benar hadir dan fokus mengikuti sajian ini dari awal sampai akhir dengan sepenuh hati dan seksama, sehingga Anda bisa merasakan mendapatkan manfaat dari video ini dengan pencerahan dan pemahaman yang baik, dan selanjutnya Anda bisa berkesempatan beramal soleh dengan cara membagikan video ini kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan sebagaimana Anda. Dan jika tombol subscribe Anda masih berwarna merah, sementara Anda ingin mendukung perkembangan channel ini, silakan Anda tekan tombolnya. Kemudian likes dan komen Anda adalah sangat berarti bagi kami. Namun demikian, bila Anda tidak berkenan, tidak mengapa. Kami tetap menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi atas kebersamaan Anda di sahabat matematika channel bersama kami pada edisi kali ini. Selengkapnya, mari kita ikuti pembelajarannya. Baik, mari kita mulai untuk pendalaman materi melalui pembahasan soal. Yang pertama, tentukan bentuk sederhana dari operasi dalam kurung 72 pangkat 3 dibagi 9 pangkat 2 kurung tutup pangkat 5. Mari kita tulis dulu soalnya. Perpangkatan bilangan berpangkat kemarin, ketika ada bentuk perpangkatan di dalam kurung kemudian dipangkatkan, maka pangkat yang di luar kurung itu dikalikan dengan pangkat yang berada di dalam kurung. Maka pangkat 5 ini kita kalikan 3 untuk pangkat dari 72, dan kita kalikan 2 untuk pangkat dari 9. Nah, seperti ini. Menjadi 72 pangkat 5 kali 3 dari sini dibagi 9 pangkat 5 kali 2 dari ini. Nah, selanjutnya kita sederhanakan pangkatnya dulu. Maka menjadi 72 pangkat 15 dibagi 9 pangkat 10. Di sini bentuknya menjadi pembagian bilangan berpangkat, akan tetapi basisnya tidak sama. Maka basis dari pangkat masing-masing kita nyatakan dulu sebagai bentuk faktorisasi prima.
pohon faktornya bilangan prima 2 sebanyak 3 buah dan faktor prima 3 sebanyak 2 buah. Maka 72 ini kita nyatakan sebagai 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Ingat penulisan faktorisasi prima dari suatu bilangan. Dipangkatkan 15. Untuk 9 sengaja tidak saya nyatakan dalam bentuk pohon faktor karena saya yakin faktorisasi dari prima 9 buat kalian pasti sudah tahu, yaitu 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita jumpai lagi bentuk perpangkatan bilangan berpangkat yang di dalam kurung dipangkatkan di luar kurung. Kalau ini tadi pembagian, caranya tadi pangkatnya dikalikan ke dalam, perkalian pun sama. Pangkat 15 ini kita kalikan pangkat yang ada di dalam kurung. Maka menjadi 2 pangkat 15 kali 3 dari sini, pangkat di luar kurung kita kalikan pangkat dalam kurung, dikali 3 pangkat 15 kali 2. Pangkat di luar kurung 15, pangkat di dalam kurungnya 2. Kita kalikan. Kemudian 3 pangkat 2 dipangkatkan 10, pangkat berpangkat, pangkatnya dikalikan juga. Nah, tugas kita sekarang menyederhanakan pangkat masing-masing. Nah, menjadi 2 pangkat 45, yaitu 15 kali 3, kemudian 15 kali 2 menjadi 3 pangkat 30, dan 10 kali 2, maka di sini 3 pangkat 20. Ada operasi perkalian, ada pembagian. Pada operasi perkalian tidak ada basis yang sama. Pada pembagian ada basis yang sama, yaitu 3 pangkat 10 dan 3 pangkat 20 basisnya sama. Maka pembagian yang berbasis sama sudah kita pelajari di awal, pangkatnya dikurangi. Menjadi 2 pangkat 45 tetap, kemudian dikalikan 3 pangkat 30 dikurangi 20. Hasilnya 2 pangkat 45 dikali 3 pangkat 10. Nah, sekarang antara 2 pangkat 45 dan 3 pangkat 10 bentuk operasinya perkalian, tetapi basisnya berbeda. Maka perkalian bilangan berpangkat yang semacam ini tidak bisa dioperasikan. Jadi hasil dari 72 pangkat 3 dibagi 9 pangkat 2 dipangkatkan 5 adalah 2 pangkat 25 dikali 3 pangkat 10. Sekali lagi 2 pangkat 25 kali 3 pangkat 10 ini sudah hasil akhir atau bentuk yang paling sederhana. Nah, di sini kita sudah menerapkan 3 sifat sekaligus di dalam materi yang sudah kita pelajari, muncul semuanya di sini. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 2 biar lebih mantap lagi. Tentukan bentuk perpangkatan sederhana dari 8 pangkat 2 dikali 162 dibagi 3 pangkat 2. Jawab, kita tulis dulu soalnya. Di sini ada perkalian, ada pembagian. Sebagaimana pada waktu kita pembahasan materi, tanda pembagian ini bisa kita nyatakan dengan tanda per atau garis mendatar. Maka kita nyatakan seperti itu dulu. Ya. Kemudian untuk mendapatkan hubungan dari basis-basis bilangan berpangkat, maka
bilangan yang bisa dinyatakan menjadi faktorisasi prima, kita ubah dulu ke bentuk faktorisasi prima. Seperti 8 dan 162. Ini kita tentukan bentuk faktorisasi primanya dulu. 8 adalah faktor primanya 2 sebanyak 3 buah, dan 162 faktor primanya 2 sebanyak 1 buah, dan faktor prima 3 sebanyak 4 buah. Maka 8 dan 162 ini penulisannya kita nyatakan sebagai bentuk faktorisasi prima masing-masing, yaitu 8 adalah 2 pangkat 3, sedangkan 162 adalah 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 4. Lihat di sini, 2-nya 1, 3-nya 4. Kemudian 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, pangkat berpangkat, itu pangkatnya dikalikan. Maka kita tulis menjadi 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 1, perkalian bilangan berpangkat dengan basis sama yaitu 2. Dan 3 pangkat 4 dengan 3 pangkat 2 adalah pembagian bilangan berpangkat dengan basis 3. Maka untuk yang perkalian pangkatnya kita jumlah, dan untuk pembagian pangkatnya kita kurangi menjadi 2 pangkat 6 ditambah 1 dikali 3 pangkat 4 dikurangi 2. 6 tambah 1, 4 dikurangi 2. Berikutnya kita sederhanakan, jadi 2 pangkat 7 dikali 3 pangkat 2. Sekarang hasilnya bentuk perkalian bilangan berpangkat, tetapi basisnya tidak sama. Maka perkalian yang semacam ini tidak bisa dioperasikan lagi. Artinya ini adalah bentuk perpangkatan paling sederhana dari operasi soal ini. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 3. Tentukan bentuk sederhana dari operasi perpangkatan dalam kurung 45 pangkat 6 dibagi 9 dikali 25 pangkat 3 kurung tutup dipangkatkan 2. Kita jawab. Tulis dulu soalnya. Di sini di dalam kurung ada operasi pembagian perkalian, dan 45 berpangkat 6, 9 tidak ditulis di berpangkat 1, 25-nya berpangkat 3. Berdasarkan sifat bilangan berpangkat yang sudah kita pelajari pada edisi video sebelum ini, yaitu di edisi video pembelajaran, bahwa pangkat yang di luar kurung ini dikalikan dengan pangkat masing-masing bilangan berpangkat yang dibagi atau dikali di dalam kurung. Berarti 2 ini nanti kita kalikan dengan 6, kita kalikan dengan pangkat dari 9 yaitu 1, dan kita kalikan dengan 3. Sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. 45 ya, pangkat 2 kali 6 dibagi 9 pangkat 2 kali 1 kali 25 pangkat 2 kali 3. Bentuk perkalian pangkat ini masing-masing diperoleh dari hasil perkalian 2 dengan pangkat masing-masing. Kita sederhanakan pangkatnya. Ya. Berikutnya, basis dari bilangan berpangkat ini kita nyatakan dalam bentuk faktorisasi prima supaya kita bisa melihat hubungan basis dari bilangan-bilangan berpangkat yang ada. 45 faktorisasi primanya adalah 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1.
Maka kita tulis 45 itu 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1. 9 sengaja tidak saya nyatakan dalam bentuk bukan faktor, karena saya yakin 9 kalian pasti tahu faktorisasi primanya, yaitu 3 pangkat 2. Demikian juga 25 itu faktorisasi primanya 5 pangkat 2. Nah sekarang yang pertama kita peroleh bilangan berpangkat dari perkalian bilangan berpangkat. Maka pangkat yang di luar kurung ini kita kalikan dengan pangkat masing-masing. Sedangkan 3 pangkat 2 dipangkatkan 2, bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Demikian juga 5 pangkat 2 dipangkatkan 6, pangkatnya juga dikalikan. Kita peroleh 3 pangkat 12 kali 2 dari sini dikali 5 pangkat 12 kali 1, ini 12 kali 1, dibagi 3 pangkat 2 kali 2 dikali 5 pangkat 6 kali 2. Nah di sini ada perkalian, ada pembagian. Ketika ada operasi perkalian pembagian secara berurut tanpa adanya tanda kurung, maka bekerjanya juga berdasarkan urutannya. Nah, tanda bagi titik 2 akan saya nyatakan dalam bentuk per. Tetapi ini pangkatnya kita sederhanakan dulu. Ya. Kemudian bagi titik 2 ini kita nyatakan sebagai bentuk per. Supaya apa? Supaya mempermudah saja. Nah, yang perlu hati-hati di sini, kok 5 pangkat 12 tidak ditaruh di bawah. Nah, sudah saya katakan tadi, kita bekerjanya urut. Ini adalah dikali, kemudian dibagi, dikali lagi. 5 pangkat 12 ini bukan sebagai pembagi, tapi pengali. Kecuali kalau ini ada tanda kurung, maka 5 pangkat 12 itu kita tulis di sampingnya 3 pangkat 4 di bawah tanda per. Nah, di sini ada bilangan berpangkat dengan basis sama yaitu 3. Yang pertama 3 pangkat 24, yang kedua 3 pangkat 4 dengan operasi bagi. Kemudian 5 pangkat 12 dan 5 pangkat 12 dengan operasi kali. Maka kita tulis 3 pangkat 24 per 3 pangkat 4 dalam satu bentuk operasi pembagian, dan 5 pangkat 12 dikali 5 pangkat 12. Kita kelompokkan karena basisnya sama. Selanjutnya sifat pembagian bilangan berpangkat dengan basis sama, pangkatnya dikurangi, dan perkalian bilangan berpangkat dengan basis sama, pangkatnya dijumlahkan. Maka kita peroleh 3 pangkat 24 dikurangi 4 dikali 5 pangkat 12 ditambah 12. Dan hasilnya 3 pangkat 20 dikali 3 pangkat 24. Basisnya sudah tidak sama, maka operasi ini tidak bisa dilanjutkan. Ini adalah hasil yang paling sederhana. Jadi hasil dari operasi bilangan berpangkat dalam kurung 45 pangkat 6 dibagi 9 dikali 25 pangkat 3 kurung tutup dipangkatkan 2 adalah 3 pangkat 20 dikali 5 pangkat 24. Harapan saya sudah semakin mantap karena sudah 3 soal. Dan kita masih punya 1 soal lagi yang lebih menarik dan menantang tentunya. Mari kita lanjutkan. Nomor 4, tentukan nilai N yang memenuhi persamaan 5 pangkat 2020 ditambah 5 pangkat 2019 ditambah 5 pangkat
2018 per 31 sama dengan 5 pangkat 2N. Nah, kalau kita melihat soalnya seperti ini, jangan kemudian menyerah dulu. Wah, kok pangkatnya tinggi sekali, apa bisa? Nah, kita berbicara matematika. Matematika itu punya pola-pola tertentu yang dia bisa disiasati dengan modal kekritisan kita di dalam menganalisa soal. Sekarang perhatikan di sini. Ada 5 pangkat 2020, ada 5 pangkat 2019, dan ada 5 pangkat 2018. Mari kita analisis. Pangkat yang paling kecil adalah 2018. Maka yang pangkatnya lebih dari 2018 kita nyatakan sebagai pangkat 2018 ditambah. Perhatikan. Nah, 2020 kita nyatakan sebagai 2018 ditambah 2. Supaya apa? Supaya sama dengan pangkat yang terkecil. Demikian juga 2019 kita nyatakan sebagai 2018 ditambah 1. Sehingga kita peroleh 5 pangkat 2018 ditambah 2 ditambah 5 pangkat 2018 ditambah 1 ditambah 5 pangkat 2018. Nah, berdasarkan sifat operasi bilangan berpangkat, yaitu pada sifat perkalian bilangan berpangkat dengan basis sama, kalau ada perkalian bilangan berpangkat dengan basis sama, hasilnya adalah bilangan berpangkat dengan basis sama, adapun pangkatnya adalah jumlah dari pangkat bilangan yang dikalikan. Kalau dibalik, kalau ada bentuk bilangan berpangkat yang pangkatnya dalam bentuk penjumlahan seperti ini, bisa dinyatakan sebagai bentuk perkalian dua buah bilangan berpangkat. Perhatikan. Nah, 5 pangkat 2018 ditambah 2 kita nyatakan menjadi 5 pangkat 2018 dikali 5 pangkat 2. Kemudian 5 pangkat 2018 ditambah 1 kita tulis menjadi 5 pangkat 2018 dikali 5 pangkat 1. Nah, karena suku yang pertama dinyatakan dalam bentuk perkalian, suku yang kedua juga dinyatakan dalam bentuk perkalian, biar adil, 5 pangkat 2018 juga kita nyatakan dalam bentuk perkalian tetapi dikali 1. Ingat, suatu bilangan kalau dikalikan 1 itu tidak merubah nilai. Ya, tujuannya adalah untuk menghasilkan pola yang sama dengan depannya. Nah, sekarang kita punya bentuk operasi penjumlahan yang suku-sukunya punya faktor sekutu yang sama, yaitu 5 pangkat 2018. Berdasarkan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, maka faktor sekutu yang sama ini bisa difaktorkan ke luar kurung. Maka menjadi 5 pangkat 2018 dikali dalam kurung 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 1 ditambah 1 kurung tutup per 31 sama dengan 5 pangkat 2N. Sekarang kita lanjutkan. Yang di dalam kurung ini kita sederhanakan. Nah, 5 pangkat 2 adalah 25, 5 pangkat 1 5, 1 ya 1. Sekarang kita lihat 25 ditambah 5 ditambah 1 itu berapa? 25 tambah 5 30 tambah 1 31. Oh, berarti yang di dalam kurung ini nilainya sama dengan penyebut. Maka bisa kita bagi
yang hasilnya 1. Dengan demikian tinggallah 5 pangkat 2018 sama dengan 5 pangkat 2N. Sebelum edisi ini kita pernah membahas soal persamaan bilangan berpangkat sederhana. Di sana sudah saya sampaikan, ketika ada bilangan berpangkat, di sana saya sampaikan ketika ada persamaan bilangan berpangkat yang basisnya sama, maka berlaku persamaan pangkatnya saja. Nah, kita peroleh 2018 sama dengan 2N, yaitu persamaan pangkatnya. Berikutnya, dengan mudah kita bisa menentukan nilai N, yaitu N sama dengan 2018 dibagi 2, atau N sama dengan 1009. Nah, asik kan? Maka belajar matematika itu modalnya senang, rajin berlatih, dan tidak mudah menyerah atau gigih. Maka pasti Anda hebat dalam matematika. Baik, demikian yang bisa kita sajikan pembahasan materi dan juga pendalaman soal-soal seputar bilangan berpangkat dari video pertama sampai dengan video yang terakhir ini. Mudah-mudahan bisa benar-benar memberikan pencerahan dan pemahaman buat Anda, sehingga kehadiran kami di tengah-tengah Anda begitu ada artinya. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali di topik berikutnya, tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.